Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas mengenai manajemen keuangan, yaitu tentang modal dalam perusahaan. Di mana yang akan kita pelajari, yaitu yang nanti akan dipahami oleh rekan-rekan, yaitu mengenai bagaimana nanti pengertian modal aktif, modal pasif, kemudian struktur kekayaan, finansial atau struktur modal, dan kinerja perusahaan. Untuk melanjutkan yang pembahasan sebelumnya, yaitu tentang fungsi pokok finansial manajemen, yaitu ada 3. Kalau secara posisi, fungsi manajemen keuangan itu yang di sebelah pasipa atau yang ada di sebelah kiri itu menunjukkan adalah sumber dana. Kemudian yang di sebelah kanan itu menunjukkan penggunaan dananya dan ada pembagian hasil atau namanya dividen. Kemudian apa saja pembagian modal? Modal yaitu dibagi 2. Yang pertama adalah modal dari dalam, kemudian modal dari luar. Yang modal dari dalam itu ada yang disebut dengan modal intern, dan modal dari luar yaitu adalah modal intensif. Modal intern ini maksudnya adalah modal yang hasilnya benar-benar diperoleh oleh perusahaan. Misalnya adalah laba. Ya, laba itu adalah hasil dari operasional perusahaan, yang hasil dari perusahaan itu laba. Nah, laba itu adalah modal yang bisa kembali menjadi modal, dan itu adalah yang paling aman dan sangat aman yang digunakan oleh perusahaan untuk menjadi modal kembali. Kemudian ada modal intensif. Nah, modal intensif ini yang intens ya, jadi yang nilainya itu yang dikeluarkan, yang selalu dikeluarkan setiap tahun biasanya. Yang masuk dalam kategori modal dalam perusahaan yaitu adalah penyusutan. Nah, makanya kenapa aktiva tetap itu dilakukan penyusutan, karena dari nilai penyusutan itu yang nanti akan digunakan untuk kembali membeli aktiva tetapnya. Kemudian ada modal dari luar perusahaan. Nah, modal dari luar perusahaan yaitu ada modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri di sini adalah yang tercatat biasanya mungkin terlihat di neraca ya, atau di balance sheet itu ada di sebelah kanan, sebelah kiri ya, itu ada modal sendiri. Modal sendiri itu misalnya kita yang menanamkan dana di perusahaan atau kita join dengan rekan-rekan, itu adalah modal sendiri, atau ada penanam saham atau yang ada masyarakat yang membeli saham, itu masuk kategori modal sendiri. Kemudian ada modal asing. Modal asing di sini adalah dari pihak ketiga, yaitu misalnya perbankan atau kreditur ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menanamkan dana kita di perusahaan, itu berarti sudah bukan dari modal dari dalam, tapi sudah dari luar. Makanya ketika kita sudah menggunakan dana kita, tabungan kita untuk menjadi modal perusahaan, maka itu sudah menjadi modal dari luar. Ya. Kemudian apa saja macam pembentukan? Nah, untuk pembahasannya, pembentukan modal itu ada yang di sebelah kanan. Sebelah kanan itu yang disebut sebelah kanan adalah ini yang disebut dengan aset ya. Ada terdiri dari aset lancar, kemudian atau aset di sini ada aset yang berwujud, kemudian ada aset tetap, dan ada aset tidak terwujud. Nah, ini di sebelah kanan ini yang disebut dengan modal konkret dan modal aktif. Kenapa disebut konkret? Karena di sini terlihat nyata. Dana yang ada di perusahaan itu atau modal yang ada di perusahaan itu digunakan untuk apa? Misalnya di aset lancar, dananya kita simpan berupa kas, atau kita gunakan sebagai piutang, atau kita gunakan sebagai persediaan. Nah, atau kita pakai untuk di aset tetap, misalnya beli kendaraan, beli tokonya gitu ya, beli rukonya, atau beli tanah dan lain-lainnya, beli mesinnya misalnya. Nah, kemudian di sebelah kiri ini adalah sumber dana ya. Dari mana kita dapetin dana perusahaannya? Itu disebut modal abstrak. Abstrak ini artinya di sini hanya ada catatannya saja. Kita sumber dananya dari mana? Misalnya dari hutang lancar, atau misalnya dari hutang jangka panjang, pinjaman dari bank. Kemudian modal, misalnya modal sendiri kita yang menanamkan dananya, atau dari saham dan lain-lain. Maka di sini hanya catatannya saja, maka disebut modal abstrak, karena semua yang dana yang digunakan di perusahaan adalah nyatanya adalah terlihat di sini.
Ya, dari mana sumbernya, digunakan untuk apa? Nah, ini makanya di sini balance ya. Kita punya dananya berapa, digunakannya berapa. Kemudian disebut pasif karena tidak bisa menghasilkan apa-apa karena di sini hanya berupa catatannya saja. Yang bisa menghasilkan adalah di sini aktif ya. Maka setiap apapun yang kita gunakan di neraca itu harus bisa menghasilkan. Maka di sini aktif ya, karena setiap apapun yang kita gunakan di aset itu harus kembali lagi menjadi modal. Nah, kemudian di sebelah kanan itu menunjukkan struktur kekayaan. Kenapa disebut struktur kekayaan? Karena perusahaan itu terlihat berapa banyak kekayaannya itu dari apa yang dimiliki, aset apa yang banyak dimiliki. Misalnya dia banyak punya gedung, kemudian dia punya kasnya berapa banyak, kemudian dia punya mesin berapa banyak, itu disebut dengan struktur kekayaan. Kemudian struktur modal, pembentukan struktur modal adalah di sini. Dari mana sih penggunaan dananya lebih banyak menggunakan di mana? Modal dari luar perusahaannya apakah dari modal asing atau modal sendiri. Nah, ini membutuhkan struktur keuangan atau struktur modal. Nah, di sini kita lihat contoh. Misalnya di sini ada yang pertama kita lihat pembentukan struktur kekayaan, struktur keuangan, struktur modal. Nah, struktur kekayaan itu diperoleh dari aset lancar total, aset lancar berbanding dengan aset tetap. Ya, perbandingan struktur kekayaan itu perbandingan atau perimbangan antara total aset lancar berbanding dengan aset tetap. Jadi perusahaan ini lebih banyak menggunakan asetnya itu lebih banyak di aset lancar atau lebih banyak di aset tetap. Ya, misalnya tadi contohnya perusahaan itu total aset lancarnya 40.000, kemudian total aset tetapnya adalah 60.000, maka 4:6. Berarti perusahaan ini lebih banyak menggunakan asetnya, menggunakan dana perusahaannya atau modalnya itu, yaitu lebih banyak digunakan di aset tetap ya. Ini perbandingannya bisa secara absolut atau secara relatif, atau 40% berbanding 60%. Selanjutnya struktur keuangan, yaitu perbandingan. Jadi struktur keuangan itu adalah sumber dananya perusahaan itu lebih banyak dari mana. Jadi total hutang berbanding dengan modal sendiri. Jadi total hutang itu terdiri dari hutang jangka panjang dengan hutang lancar ya. Misalnya di sini total hutangnya, sumber modalnya yang dari perusahaan itu adalah 50% dari hutang lancar dan hutang jangka panjang, dan 50% itu dari modal sendiri. Artinya di sini ada sistem prinsip keamanan ya. Artinya sebaiknya perusahaan itu tidak banyak menggunakan sumber dana dari modal asing. Karena apa? Karena modal asing itu ada risiko, ada pengembalian bunga. Ya, pembayaran kredit, cicilan dengan bunga. Jadi kalau sebaiknya kalau kita mau memulai usaha, apalagi baru merintis usaha, sebaiknya kita pakainya dananya dari modal sendiri dulu. Ya, kalau sebaiknya ya, karena kalau misalnya kita baru mulai merintis, kita pinjam dana ke bank misalnya, sebulan kan belum tentu dapat keuntungan, tapi kalau sudah pinjam ke bank sebulan itu kita udah ada kewajiban membayar cicilannya plus dengan bunga. Padahal pada saat kita melaksanakan usaha belum tentu juga pada bulan pertama itu kita sudah memperoleh keuntungan, gitu ya. Maka ada yang namanya di keuangan itu ada prinsip keamanan. Setidaknya sumber dana kita itu tidak boleh hutang itu lebih besar dibanding modal sendiri. Setidaknya prinsip keamanannya adalah 1:1. Kemudian ini relatifnya berarti 50% 50% ya. Yang lebih baiknya adalah modal sendiri yang lebih besar dibanding dengan hutang. Nah, ini ya yang tadi saya bahas adalah prinsip keamanan. Kemudian ada struktur modal. Ini kita lihat hutang jangka panjangnya. Di sini hutang jangka panjangnya 30.000, modal sendirinya 50.000. Nah, yang ini berarti perusahaan ini lebih banyak menggunakan, kenapa lebih banyak menggunakan modal sendiri, karena ketika nanti perusahaannya itu terjadi misalnya sedang kurang sehat dan lain-lain, hutang jangka panjangnya ini tidak menjadi beban paling besar gitu ya dari perusahaan. Jadi bisa semua, jadi artinya kalau 3:5 ini berarti pembiayaan dana dari perusahaan atau pembelian aset dan lain-lain itu lebih banyak menggunakan modal sendiri.
Ini aman sekali ya. Namanya adalah prinsip konservatif. Jadi di mana perusahaan tidak banyak menggunakan pinjaman dari bank, tapi lebih banyak menggunakan modal sendiri untuk perusahaan. Selanjutnya kita bahas tentang kinerja perusahaan. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana tingkat kesehatan perusahaan ya, sehat atau tidaknya. Kemudian berapa tingkat kesehatannya atau lagi sakitnya apa, itu dibahas di kinerja. Nah, yang selanjutnya dari kinerja perusahaan itu ada beberapa tools ya. Salah satunya adalah likuiditas. Nah, likuiditas ini yang dibahasnya adalah mengenai yang lancar-lancar saja karena kan ada kata-kata liquid ya. Jadi yang digunakan untuk membandingkan di likuiditas itu adalah dari aset lancar dengan hutang lancarnya saja. Sini ya, makanya di sini untuk pengertian likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang lancarnya. Kenapa disebut tingkat kesehatan perusahaan itu dilihatnya dari hutang lancar ya? Karena gini, kalau perusahaan hutang lancarnya aja tidak bisa dibayar, gimana membayar hutang jangka panjang? Apalagi bisa bagi hasil gitu ya, saham dan lain-lain gitu, hasil dari saham dan lain-lain. Makanya tingkat perusahaan itu sehat atau tidaknya itu ya dari bisa membayar hutang lancar. Hutang lancar tuh apa saja? Misalnya hutang dagang, kalau perusahaan dagang misalnya ya. Kemudian ada hutang gaji. Nah, salah satu di hutang lancar itu ada hutang gaji. Nah, perusahaan gimana bisa dinyatakan sehat kalau dia tidak bisa bayar gaji karyawannya gitu, salah satunya itu ya. Oke. Cara membandingkannya yaitu dari aset lancar atau CA ini adalah current asset berbanding dengan hutang lancar dan current liabilities. Ya, cara mempertinggi current ratio-nya yang pertama yaitu aset lancar ditambah. Ini tanda panah ke atas artinya ditambah, kemudian hutang lancarnya dikurangi. Nah, yang kedua, hutang lancarnya dikurangi, aset lancarnya tidak berubah. Kemudian yang ketiga, hutang lancar yang dikurangi bersamaan dengan aset lancar yang dikurangi. Oke, kita lihat ya satu-satu. Nah, cara mempertinggi current rasio, yang pertama apa sih alatnya gitu ya? Mungkin kayak pernah saya bahas itu gimana sih obat-obatnya? Obat-obatnya itu ada di sini. Ya, ini adalah obatnya. Ya, tadi kan yang di otak-atik itu adalah aset lancar dengan hutang lancar. Nah, yang lain yang ada di neraca atau balance sheet itu adalah obatnya. Yaitu yang pertama, menambah kita tambah aktiva lancar. Aktiva lancar ditambah yang pertama adalah dengan cara menjual aktiva tetap. Ya, kita jual aktiva tetap. Misalnya kita jual kendaraan, kita jual gedung, atau kita jual salah satu tanah kita. Itu untuk uangnya ketika nanti sudah terjual, nah uangnya itu disimpan misalnya di aset lancar, misalnya disimpan dalam berupa kas ya. Kemudian yang kedua, kita menambah modal sendiri. Oke, kita tambah dengan tabungan kita, atau kita join dengan rekan-rekan, atau ada tambahan saham yang masuk ke perusahaan kita. Kemudian nanti dananya disimpan di aset lancar. Kemudian hutang jangka panjang. Nah, kita pinjam hutangnya itu ya, kita pinjam hutang jangka panjang, kemudian kita simpan di aset lancar. Oke, yang kedua, mengurangi hutang lancar. Hutang lancarnya kita kurangi dengan cara apa? Kita jual tadi aset, sama ini alatnya sama ya semuanya ya. Jual aktiva tetap, nambah modal sendiri, atau meminjam modal lagi. Kalau tadi kan ditambahkan ke aktiva lancar, kalau ini dikurangi. Ya, ingat ya, kalau aset itu ditambah, kalau hutang itu pasti kita kurangin. Ya, menjual aktiva tetap, kita jual mobilnya atau kita jual gedungnya, kemudian kita dapat uangnya, kita bayarin hutang. Ya, kemudian kalau ini kita dapat tambahan modal lagi, misalnya dari kita, tabungan kita, atau dari rekan bisnis kita, atau mungkin dari saham, kita gunakan untuk bayar hutang. Atau dua-duanya kita kurangi. Aset lancar kita gunakan untuk membayar hutang lancar ya. Tadi AL sama HL-nya sama-sama dikurangi. Oke, kita lihat contoh di sini. Ini adalah contoh aktiva lancarnya 12.000, aktiva tetapnya 28.000, jumlah aktivanya 40.000. Kemudian hutang lancarnya 6.000, hutang jangka panjangnya 14.000, modal sendirinya 20.000, dan total pasifanya atau total ini adalah 40.000.
Kayak di sini angkanya kecil-kecil dulu ya, biar lebih mempermudah. Oke, current ratio-nya berarti kita tinggal bandingkan dari aset lancar berbanding dengan hutang lancar. Aset lancarnya adalah 12.000, di sini 12.000, ya, di sini 12.000. Kemudian hutang lancarnya di sini 6.000, maka berbanding 6.000. Berarti 12 dibagi 6 adalah 2 atau 200%. Oke. Berarti artinya di sini ya, artinya adalah setiap kalau kita punya hutang Rp1, maka dijamin oleh aset lancar sebanyak Rp2. Artinya kalau kita punya hutang 1, kita punya uang 2, berarti aman ya. Oke, kemudian ada ini tingkat berapa persen sih sebenarnya current ratio yang baik untuk perusahaan? Tergantung perusahaannya ya, karena sampai hari ini belum ada teori yang menyatakan bahwa tingkat berapa persen sih? Ya, tergantung perusahaannya ya. Yang pasti aset lancar itu harus lebih tinggi dari utang lancar, artinya aman ya, karena tingkat keamanan, tingkat kesehatan perusahaannya. Kalau misalnya nanti 1:1, berarti kalau kita bayar hutang, berarti kita tidak ada aset lancarnya. Berarti ketika nanti ada urgent yang harus pembayaran yang harus dilakukan secara urgent, maka tidak ada persediaan aset lancar. Makanya setidaknya harus lebih besar, aset lancar itu harus lebih besar dari tingkat hutang lancar. Dengan menjual aset tetap. Aset tetap di sini nilai awalnya adalah 28.000, kemudian aset lancarnya 12.000. Nah, untuk aset tetap dijual sebanyak 4.000, maka akan berkurang menjadi 24.000. Kemudian untuk yang aktiva lancar tadinya kan 12.000, karena kita sudah jual aktiva tetap tadi sebanyak 4.000, maka kita tambahkan ke aktiva lancar itu menjadi 16.000. Nah, maka nanti current rasionya tadinya kan 2%, dari 12.000 berbanding 6.000. Karena sekarang aktiva lancar bertambah, maka current rasionya pasti akan jadi naik ya. Nah, ini jangan lupa ketika terjadi perubahan apapun, jumlah aktiva sama pasiva harus tetap sama, yaitu 40.000, 40.000. Jika rasionya naik jadi 16.000 berbanding 6.000 jadi 2,67 atau 260%. Jadi naik 67 ya. Oke, baik. Menambah aktiva lancar dari sisi modal sendiri. Ya, tools yang kedua adalah menambah modal sendiri. Modal sendirinya tadinya 20.000 ya, kemudian ditambah 4.000 jadi 24.000, kemudian ditambahkan di aset lancar 4.000 jadi 16.000. Kiri kanan bertambah ya, karena sama-sama ditambah kiri dan kanan, jadi sama-sama nambah 4.000 jadi 44.000. Nah, kan rasionya makanya jadi 267%. Dan itu hutang jangka panjang, menambah hutang jangka panjang untuk ditambahkan ke aset lancar. Hutang jangka panjangnya tadinya 14.000 ditambah 4.000 jadi 18.000, kemudian ditambahkan ke aset lancar atau aktiva lancar jadi 16.000. Kiri kanan akan bertambah jadi 44.000 dan current rasionya jadi 260%. Sekarang mengurangi hutang lancar. Kalau hutang pasti dikurangi ya. Yang pertama sama, itu menjual aktiva tetap. Nah, di sini dijualnya yaitu sebanyak 2.000. Kita jual aset tetap dan dia 28.000, kemudian kita jual 2.000 jadi 26.000. Kemudian mengurangi hutang lancar, karena kita bayarlah hutang lancarnya dibayar 2.000 jadi 4.000. Maka jumlah aktiva sama jumlah pasifanya juga pasti berkurang jadi 38.000 dan current rasionya naik karena 12.000 berbanding 4.000, jadi naik 3 atau 300%. Nah, mengurangi hutang lancar, di sini misalnya kita tambahin modal lagi, tambah modal lagi perusahaannya untuk dibayarkan hutang lancar, naik jadi 2.000, dibayarkan ke hutang jadi 4.000 ya, karena di sini modal sendirinya
ditambah 2.000 kemudian dibayar utang lancar 2.000, jadi tetap ya jumlahnya tetap 40.000. Karena hasilnya ini diibaratkan ya udah dapat kita pinjam utang dibayarin utang, tadinya utang jangka panjang 14.000 ditambah ya ditambahkan 2.000 jadi 16.000, kemudian dibayarin hutang 2.000 jadi 4.000 hutang. Karena hasilnya yang jadi 300%. Kita sama-sama mengulangi. Jadi kita gunakan aset lancar untuk membayar hutang lancar. Nah, di sini misalnya hutang lancarnya aset lancarnya digunakan 4.000 untuk dibayarin hutang lancar sebesar 4.000. Jadi aset lancarnya jadi 8.000, hutang lancarnya jadi 2.000. Nah, ini berkurang ya karena kita mengurangi. Maka karena hasilnya naik jadi 100%. Oke. Kemudian di sini contoh. Misalnya di sini contoh pada akhir tahun 2018 ini pakai soal yang sebelumnya ya. Kalau dibuat neraca seperti ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, misalnya sekarang ada tadi pengen naikin current ratio. Tadi ingat ya, current ratio itu naiknya dari kita tambah aset lancar, kita kurangi hutang lancar, caranya dengan menjual aktiva tetap atau menambah modal sendiri atau menambah hutang jangka panjang atau sama-sama dikurangi hutang jangka panjangnya hutang lancarnya dikurangi dari aset lancar. Contohnya misalnya ya, di sini kita menginginkan current ratio perusahaan itu 400%. Nah, caranya yaitu berapa inventory yang harus dijual untuk melunasi hutang lancar. Perlu diingat untuk mencari current ratio itu adalah dari aset lancar dibagi dengan hutang lancar atau berbanding hutang lancar. Nah, atau kalau disingkat menjadi begini, aset lancar dibanding hutang lancar. Sekarang kita mau cari berapa sih nilai yang harus dijual untuk melunasi hutang lancarnya atau untuk mengurangi hutang lancarnya supaya dapat current rasionya yaitu 400%. Nanti kita pakai cara matematik ya. Yang pertama kita cek dulu inventory. Inventory itu posisinya ada di mana? Inventory itu atau persediaan itu ada di aset lancar ya. Kalau dijual itu berarti dikurangi. Ya, berarti aset lancar nanti dikurangi sebanyak X. Nah, selanjutnya untuk melunasi hutang lancar atau mengurangi hutang lancar. Berarti yang di bawah ya hutang lancar, berarti kita kurangi sebanyak X untuk mendapatkan 400% atau 4:1. Ya. Nah, kemudian 4 itu dari 400% ya. Jadi 4:1. Selanjutnya kita masukkan angkanya. Untuk aset lancar ini nilainya adalah 40.000. 20.000 min X. Kemudian nilainya 20.000 jadi 20.000 min X. Lancarnya dari 40.000 karena kita jual inventory berarti berkurang ya. Lancarnya 40.000 berarti dikurangi 13.333 jadi 26.667 dan hutang lancarnya karena dibayarkan jadi
26 dikurang 97